Pagi Pagi Pak Eko. Sudah lama ya? Oh belum kok Pak, tapi sudah melihat tadi mahasiswa yang sedang latihan mengajar. Iya Pak. Sehat Pak Eko? Alhamdulillah Tuti sehat. Tadi berarti sudah masuk ke kelas. Sudah lihat mahasiswa yang latihan mengajar. Terima kasih sudah dibimbing Pak Eko. Sama-sama. Gimana Pak sekarang siswa-siswa SMP Negeri 2 apakah dalam proses pembelajaran ada sesuatu, ini sudah masa peralihan ya Pak ya? Sudah dari pandemi ke endemi ya? Iya Pak. Ya dari yang awalnya penting sekarang sudah luring. Tentunya kami merasakan perbedaan gitu ya. Perbedaan yang selama ini hampir 2 tahun kami menjalankan pembelajaran daring, kemudian sekarang luring ya. Jadi hal-hal yang awalnya kami belum melihat anak secara langsung, sekarang kami bisa melihat seluruhnya terkait dengan istilahnya ya, kebutuhan belajar ya, kebutuhan belajar. Gitu. Jadi memang ini sangat berbeda ya, berbeda antara kegiatan pembelajaran secara daring kemudian sekarang luring. Berarti ada perbedaan yang cukup signifikan ya, tidak hanya siswanya, gurunya juga merasakan seperti itu ya Pak ya. Tentunya lebih semangat ya, lebih semangat meskipun ya tidak dikatakan waktu pandemi kami tidak semangat gitu ya, tapi dengan adanya alhamdulillah sekarang pandemi sudah selesai, kami semangat mengajarnya semakin tinggi. Semakin tinggi seperti itu. Iya Pak, ini selain titip anak-anak ya yang sedang latihan mengajar seperti itu ya Pak ya, akhirnya bisa mengobrol dengan Pak Eko lagi seperti itu ya, setelah tahun lalu ini bertemu lagi ya Pak ya. Iya itu. Kami juga merasa berterima kasih ya, karena dengan adanya teman-teman dari Unsur ya, dari Unsur yang melaksanakan praktik pembelajaran di sini, kami juga bisa berbagi ya, artinya bukan hanya mereka yang mencoba mencari pengalaman di sini, tapi dengan adanya sinergi ini antara SMP 2 dan Unsur, saya juga sebagai guru bisa menambah pengetahuan, terutama dengan Uki gitu sebagai dosen pembimbingnya. Iya Pak, sama-sama kita saling berkolaborasi. Ya, baik Uki. Tadi saya menyampaikan kurang lebih 2 tahun kami daring, kemudian begitu luring, ya memang kami kaget gitu ya. Artinya bukan hanya kaget melihat anak-anak yang ternyata ini memiliki banyak potensi yang memang harus kami fasilitasi, yang sebelumnya kami tidak mengetahui. Ya. Namun di situ juga ternyata ada saya kaget gitu ya, karena saya merasa ada yang tidak siap atau yang belum siap gitu ya, sehingga kegiatan pembelajaran ini sebelum teman-teman mahasiswa datang ke sini, ya sebenarnya ada beberapa problem ya terkait dengan kegiatan pembelajaran yang kami lakukan di sini gitu ya. Misalnya ini kan bahasa Indonesia kan kita tidak terlepas dengan namanya proyek ya, pembelajaran berbasis proyek. Jadi kita harus bisa memfasilitasi anak-anak mengembangkan mengembangkan potensi sesuai dengan gaya belajar. Belajar kebutuhan. Iya, kebutuhan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah ini yang kemarin saya sendiri itu sempat belum bisa memfasilitasi. Baik Pak Eko, ya ini sebenarnya sesi ini sekaligus bisa untuk kita bisa saling sharing seperti itu ya. Saya izin mencatat seperti itu, siapa tahu kita memiliki permasalahan yang kurang lebih juga sama seperti itu. Karena Pak Eko di tingkat sekolah, saya juga di tingkat perguruan tinggi kurang lebih juga merasakan hal yang sama. Saya izin juga mencatat Pak Eko. Pak Eko, ya berarti nanti dari sesi ini kita berharapnya ya sama-sama bisa mendapatkan solusi ya, seperti itu, solusi terbaik untuk anak-anak kita seperti itu. Ya. Kebetulan ya kalian bukti menengok teman-teman mahasiswa gitu ya. Iya. Kesempatan saya juga untuk berbagi dan untuk ya mendapatkan wawasan yang lain gitu ya.
Iya, betul. Berarti sekarang kalau tadi saya mendengar ya Pak ya, sama kasus yang hampir kurang lebih di perguruan tinggi dan di sekolah, jadi hambatannya agak mungkin shock, kaget ya, baik dari siswa ataupun dari guru. Belum bisa mencari atau memfasilitasi bakat-bakat yang ada berarti kebutuhan belajar di pembelajaran bahasa Indonesia. Berarti dari tadi itu yang mungkin dirasakan Pak Eko seperti itu kurang lebih mungkin sama juga yang dirasakan di tingkat perguruan tinggi ya. Tadi kalau saya ambil cerita dari awal identifikasi dari permasalahan Pak Eko seperti itu, kita sama-sama mengalami shock atau kaget seperti itu ya. Dari yang daring kemudian luring, kita belum bisa menggali potensi-potensi kebutuhan peserta didik kita. Nah ini Pak Eko dari hambatan kita belum bisa dari Pak Eko, padahal perlombaan di bahasa Indonesia itu kan banyak ya. Tapi Pak Eko mungkin tadi merasakan kesusahan, belum bisa bagaimana cari menggali ataupun juga tadi yang berbasis proyek ya. Mau seperti apa kebutuhan. Kalau yang paling fokus, paling bermasalah seperti itu, Pak Eko sendiri lebih akan mengutamakan untuk tugas-tugas berbasis proyeknya atau yang tadi mencari bakat-bakat yang atau mungkin harus dicari dulu. Ya, sementara berarti yang kendala yang saya alami kaitannya dengan pembelajaran berbasis proyek ya, berarti ini diarahkan ke kreativitas murid di dalam mengikuti pembelajaran berbasis proyek itu. Ya, misalnya saya ambilkan contoh pada materi tertentu kelas 7 ya, misalnya kelas 7 itu ada materi cerita fantasi. Kita anggap tidak semua murid itu bisa menulis dan bisa bercerita, tapi ya sebenarnya kan kodrat kita sebagai manusia kan makhluk sosial yang memiliki yang bisa berkomunikasi gitulah ya, bisa berkomunikasi. Tapi di sini kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, saya merasa anak-anak itu belum maksimal dalam mengembangkan kreativitasnya, terutama pada materi cerita fantasi ini. Menuliskannya ya? Iya, menulis cerita fantasi. Terlebih dilihat juga motivasinya juga tidak tinggi gitu ya. Antusiasme anak-anak dalam mengikuti materi ini misalnya sedang saya berikan contoh itu tidak begitu tinggi gitu. Padahal itu tadi bahwa kita itu ya sebenarnya dilahirkan sebagai makhluk sosial yang bisa paling tidak berkomunikasi dan ya menceritakan atau menuliskan. Betul, harusnya sebenarnya keseharian itu bisa. Tapi ketika dibawa ke pembelajaran mereka kesulitan. Pak Eko, kalau boleh tahu, kalau mungkin memberikan skala hambatan tadi nulis, berapa kalau skala 1 sampai 10 dari peserta didik Pak Eko, berapa kira-kira kasih nilai berapa yang masih banyak mengalami kesulitan? Ya berarti di 6 apa ya? 6 ya. Nilainya 6 itu berarti masih cukup tinggi ya Pak ya. Berarti masih banyak yang cukup bermasalah seperti itu ya, masih mengalami kesulitan. Pak Eko, selama ini kalau dengan pembelajaran menulis cerita fantasi, Pak Eko biasanya mengajarkannya seperti apa selama yang sudah dilakukan? Oke, baik yang pada materi ini ya, kan tetap pada akhirnya nanti anak-anak mampu menuangkan idenya ya, gagasannya dalam bentuk cerita ya, baik itu dalam bentuk lisan ataupun tulisan gitu ya. Nah itu baru sebatas itu, tulisan atau lisan. Tapi saya berharap mereka itu bisa. Namun di tugas tertentu saya pernah fokusnya hanya tulis. Hanya tulis, misalnya belum berarti ya Pak ya. Itu bahwa ide gagasan terkait dengan imajinasi yang akan dikembangkan menjadi sebuah cerita fantasi itu saya arahkan hanya siswa itu hanya tuliskan. Hanya tuliskan yang selama ini mungkin hanya baru ini ya Pak ya. Iya Pak. Itu saya melihat dengan saya melakukan hal itu
motivasi anak-anak itu tidak tumbuh, kemudian hasilnya pun tidak maksimal. Belum maksimal karena motivasinya tadi yang masih juga kurang ya Pak ya. Rendah sehingga hasilnya itu tidak maksimal. Tidak maksimal, baik. Jadi kalau kita lihat memang betul ya, motivasi rendah mempengaruhi sekali dengan hasil yang belum maksimal, kreativitas. Pak Eko, mungkin kan tadi sudah tahu ya, sudah melaksanakan dengan cara menuangkan ide-ide yang ada dulu. Atau selama ini Pak Eko mungkin juga ada yang sudah pernah dipikirkan Pak Eko, kira-kira mau dengan cara seperti apa mengajar untuk khususnya di cerita fantasi ini Pak Eko? Iya. Nah ini mungkin yang setelah saya melakukan hal ini, akhirnya saya melakukan evaluasi, refleksi, apa sih sebenarnya yang belum tepat yang belum saya lakukan. Saya melihat ada tahapan yang memang belum saya tempuh dalam mengajarkan materi cerita fantasi ini, yaitu kaitannya dengan saya belum melakukan tes diagnostik itu ya, untuk mengukur atau melihat gaya belajar murid itu apa saja, karena setiap murid kan memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Tapi dalam hal ini yang sudah saya lakukan, saya mengarahkan ke satu gaya belajar gitu. Padahal tidak semua anak itu mampu menuangkan ide dan gagasan yang mungkin mereka punya banyak ide ya Bu ya. Tapi kalau hanya dituangkan dalam tulisan itu bisa jadi menjadi batasan yang pembatas gitu ya, pembatas akhirnya kreativitasnya tidak maksimal. Nah itu saya belum melakukan tes diagnostik gitu ya, sehingga kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, saya hanya melakukan ya sesuai dengan keinginan saya, sesuai keinginan gurunya ya, belum, karena belum tes diagnostik jadi Pak Eko belum tahu ya kebutuhannya apa saja. Baik, belum menjalankan apa istilah asas pembelajaran berdiferensiasi. Iya betul, pembelajaran kebutuhan. Nah itu yang setelah saya melakukan refleksi, evaluasi diri, saya melihat ternyata ada kelemahan itu yang saya lakukan. Ya, baik, berarti kalau melihat itu berarti Pak Eko akan melaksanakan tes diagnostik seperti di kelas lain ini rencananya. Ya, betul, terutama pada awal pembelajaran, awal materi yang saya ajarkan. Jadi beberapa materi sih atau di awal pembelajaran sebenarnya sudah melakukan ini ya. Tapi karena ya ini tadi masih kaget ya, masih kaget ya Pak ya. Jadi ada beberapa hal yang memang belum saya lakukan. Ya, kalau bisa melihat ya Pak, tadi kemungkinan pasti akan berbeda ketika Pak Eko melaksanakan tes diagnostik, karena kita nanti akan mengetahui ya gaya belajar apa yang dibutuhkan ya, sehingga hal tersebut kita bisa memaksimalkan gaya belajar seperti apa yang dibutuhkan oleh anak didik kita. Nah, kira-kira kalau mengukur, kalau andaikan nanti Pak Eko melaksanakan tes diagnostik tadi ya kepada anak, kira-kira ukuran suksesnya kemungkinan Pak Eko bisa, kalau tadi misalnya hanya baru 6, kemungkinan kalau melakukan tes diagnostik kemudian sudah mengetahui gaya belajar, Pak Eko bisa kira-kira memperkirakan berapa seperti itu Pak? Kalau saya mengatakan sempurna ya terlalu sombong. Iya betul. Sempurna hanya milik Allah ya Pak ya. Saya optimis dengan prosedur pembelajaran yang memang seharusnya dilakukan. Saya optimis nanti akan naik motivasi dan kreativitasnya itu bisa di arah 8 atau bahkan 9. Itu karena saya bisa memfasilitasi anak-anak untuk belajar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi yang fantasi ini itu akhirnya bukan hanya dituangkan dalam bentuk tulis, tapi mereka yang gaya belajarnya auditori atau kinestetik, mereka akan menuangkan dalam bentuk itu. Misalnya auditori, mereka akan menuangkan fantasinya ini dalam bentuk lagu, bisa gitu. Nanti akan saya arahkan di situ. Atau yang kinestetik, mereka akan menuangkan imajinasinya, fantasinya dalam bentuk gambar-gambar ilustrasi. Maka nanti ini tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran yang di awal selalu saya tentukan gitu. Sehingga anak-anak ketika hal ini saya lakukan, di akhir mereka akan mampu mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan.
Iya, baik Pak Eko. Sepertinya Pak Eko sudah bisa menemukan sendiri ya permasalahan yang dihadapi Pak Eko dan menyelesaikannya sudah agak ketemu ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan apa Pak Eko ini dari permasalahan yang Pak Eko hadapi sampai dengan solusi yang ditawarkan. Saya merasa ada prosedur itu tadi yang memang belum saya lakukan ya, untuk pembelajaran langkah pembelajaran yang saya lakukan itu belum semuanya saya lakukan ya, sehingga dengan saya melakukan semua prosedur pembelajaran mulai dari tes diagnostik, saya melihat menilai anak-anak butuhnya apa sih ini yang perlu saya fasilitasi gitu ya. Itu dari hal yang pertama ini itu akan mempengaruhi kegiatan pembelajaran ke depannya sampai ke hasilnya. Sampai hasil. Iya, sehingga ya ini hasilnya nanti akan maksimal. Dari motivasinya, kalau motivasinya sudah tinggi karena belajar sesuai dengan kebutuhannya, maka hasilnya itu juga akan bagus. Akan lebih baik lagi ya Pak Eko. Nah kalau begitu saya sudah melihat ini komitmennya bagaimana Pak Eko setelah ini Pak? Akan berusaha melakukan semuanya? Iya tentunya bismillah istiqomah. Istiqomah ya Pak Eko ya, melakukan komitmen. Nah tentunya pasti harus ada butuh apa ya? Entah bisa katakan rekan seperti itu ya, rekan sejawat yang bisa membantu Pak Eko melaksanakan komitmen ini. Kira-kira siapa ini Pak yang bisa diajak biar kalau Pak Eko lupa seperti itu ya, ada yang menjaga, kira-kira siapa Pak Eko ini? Iya betul, karena di sini di sekolah saya termasuk guru yang ya masih junior ya, tetap kami perlu guru-guru yang sudah banyak ilmunya, sudah senior di sini untuk selalu mengawasi ya, mengingatkan ketika ada hal-hal yang saya lakukan belum sesuai dengan yang memang seharusnya dilakukan ya. Jadi di sini ya itu tadi terutama ada apa itu istilahnya supervisi biasanya ya, supervisi pembelajaran ya, itu kan dilakukan oleh guru-guru yang memang sudah memenuhi kriteria untuk melakukan hal itu, terutama di senior. Maka dengan adanya program supervisi itu saya juga semakin tetap ya harus menjaga konsistensi ini tadi komitmen saya ya di dalam melakukan kegiatan pembelajaran supaya dapat memfasilitasi semua kebutuhan belajar ini. Iya Pak Eko, ya baik. Semoga nanti karena saya mungkin tidak bisa menemani seperti itu ya Pak Eko, sudah nanti ada yang supervisi, ada kepala sekolah, bahkan Pak Eko juga bisa ngobrol juga dengan rekan sejawat sesama guru bahasa Indonesia ya, saling bisa menjaga agar pembelajaran atau permasalahan-permasalahan tadi Pak Eko bisa terselesaikan. Bagaimana Pak Eko setelah ngobrol seperti ini? Iya betul, ternyata masalahnya ada di saya, solusinya juga ada di saya. Saya tahu sebenarnya tapi ya itu tadi, kalau kita tidak menyampaikan kepada orang lain, kadang solusi-solusi itu mentok belum bisa dikeluarkan gitu ya. Nah ternyata itu tadi setelah dengan Bu Uki gitu ya, saya akhirnya ternyata punya gambaran sendiri untuk mengatasi masalah saya. Jadi lebih lega ya Pak ya. Betul. Ya terima kasih kalau Uki tadi ini tidak ke sini, mungkin saya ide ini belum keluar gitu. Alhamdulillah bisa menjadi ini ya, membantu walaupun tidak secara langsung seperti itu Pak Eko. Ya saya harap setelah ini mungkin Pak Eko juga bisa lebih baik lagi, dan tentunya Pak Eko adalah guru yang luar biasa menjaga kualitas pendidikan di Indonesia ya, karena ini garda terdepan menjaga pendidikan Indonesia jauh lebih baik, apalagi dengan kurikulum yang baru, dengan sesuatu hal-hal yang baru pula. Iya Pak Eko. Terima kasih Bu Uki ya, ini ke depan ya, karena ini kan programnya masih lama, Bu Uki juga nanti ke depannya masih pulang balik sini ya, nengok anak-anak ya, semoga nanti saya juga masih bisa punya kesempatan sharing-sharing lagi, berbagi terkait dengan permasalahan entah itu mahasiswanya atau bahkan permasalahan pembelajaran yang saya lakukan. Dengan senang hati Pak Eko, insya Allah siap saling membantu, kita berkolaborasi ya Pak ya. Oke, begitu. Iya Pak Eko.
Setelah ini mau ke kelas lagi? Iya, setelah ini saya izin masuk ke kelas menengok mahasiswa yang sedang praktik mengajar. Oke.